Halo guys, di video ini saya pengen bahas yang namanya visa free entry jika kalian transit di Korea Selatan. Mungkin sudah ada yang pernah coba, yuk kita bahas sama-sama. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke mova.go.kr ya untuk lihat kebijakan visa free entry-nya. Jadi sebenarnya ada beberapa kelompok visa free entry di sini. Nah, kita lihat untuk Indonesian citizen atau pemegang paspor Indonesia bisa lihat kita bisa masuk untuk bisa dapetin visa free entry ini. Kalian masuk ke kelompok yang mana? Nah, yang pertama ini adalah visa free entry for third country transit passengers. Ini mulai berlaku 30 April 2023. Kita lihat eligibility-nya. Kalian bisa apply visa free entry ketika kalian transit di Korea dan menuju ke beberapa negara. Nanti ya saya sebutin. Yang pertama adalah kalian eligible jika bukan termasuk dari 23 negara yang ini ya. Nah, Indonesia kan tidak ada di sini, berarti kita bisa apply yang ini. Poin selanjutnya adalah kalian pemegang visa termasuk permanent resident atau re-entry permit untuk menuju ke US, Kanada, Australia, atau New Zealand dan transit melalui Korea ini untuk menuju ke 4 negara yang sudah disebutkan tadi. Lalu yang kedua adalah kalian adalah pemegang visa atau permanent residence untuk masuk ke salah satu negara atau ke beberapa negara tujuan, yaitu 32 negara Eropa yang ada di sini kalian lihat. Dan syarat-syaratnya adalah kalian harus memiliki tiket penerbangan ke negara tujuan ya. Karena kalian nanti kan akan dikasih waktu stay selama 30 hari. Jadi dalam kurun waktu 30 hari itu nggak boleh lebih, itu harus pergi meninggalkan Korea untuk menuju ke negara ketiganya. Dan yang selanjutnya adalah tidak pernah ditolak masuk ke Korea dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Poin ketiga adalah tidak pernah didenda sebesar 5 juta Korean won atau dideportasi dari Korea. Selanjutnya adalah tidak boleh stay lebih dari 3 hari di negara transit sebelum masuk ke Korea. Nah, untuk detail visa confirmation. Jadi untuk yang tujuan ke US, Kanada, New Zealand, dan 32 negara Eropa tadi akan diterima jika ada tempelan visa, stiker visa yang ada di paspor ya, untuk dikonfirmasi validitasnya. Jadi legal, valid atau tidak nih tadi stikernya itu. Kalau misalnya yang menuju ke negara Australia, berhubung Australia itu kita bentuknya e-visa ya, jadi validitasnya itu akan dicek melalui secara online ya, melalui Vivo atau online.imi.gov.au. Nah, jadi bisa dilihat visa statusnya adalah turis atau transit visa B2 dan period of stay-nya 30 hari. Nah, jadi lumayan nih, puas banget nih. Yang kelompok ke kategori kedua, kalian bisa mendapatkan visa free entry jika tidak menuju ke negara tujuan yang pada kelompok 1 ya, jenis visa free entry yang pertama. Jika kalian ini general transfer passengers at Incheon Airport, jadi khusus yang transfer atau transit di Incheon Airport dan tidak menuju ke negara yang disebutkan pada visa pertama. Eligibility-nya adalah tidak berasal dari 23 negara yang dilarang masuk tadi. Lalu kalian transitnya di Incheon Airport, harus berpartisipasi dalam Transit Tourism Program. Nah, jadi kalian harus ikut Transit Tourism Program dan syaratnya adalah kalian harus bisa menunjukkan tiket untuk menuju ke negara ketiga dalam kurun waktu di bawah 72 jam setelah masuk ke Korea.
Terus harus stay di daerah metropolitan area, Seoul dan yang lainnya. Terus harus setuju dengan syarat-syarat condition kebijakan dari transit tour guides. Dan itinerary-nya dan programnya itu harus sesuai dengan transit tour program tadi ya. Jadi visa statusnya sama, turis atau transit B2, tapi period of stay-nya hanya 3 hari, tidak lebih dari 3 hari atau tidak lebih dari 72 jam tadi. Nah, kalau yang ketiga ini untuk Jeju Transfer Group Tourist. Jadi eligibility-nya itu untuk Chinese Group Tourist. Nah, ini ya teman-teman, metropolitan area itu termasuk Seoul, Incheon dan Gyeonggi, Provinsi Gyeonggi. Untuk kategori 3 dan 4 ini itu untuk Chinese Group Tourist ini juga. Jadi tidak usah saya jelasin ya, poin 3 dan 4 berarti untuk Indonesia eligible untuk kategori 1 dan kategori 2.